Perkenalkan, nama saya Iyana Moilingga dengan NPM 22110053. Pada video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran menggunakan metode conceptual learning. Conceptual learning adalah pembelajaran yang berfokus pada pemahaman konsep, bukan sekedar menghafal. Jadi siswa, peserta didik tidak hanya tahu bahwa puisi itu indah, tapi juga mengerti bagaimana dan mengapa puisi bisa membangkitkan rasa dan makna. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, semuanya hadir hari ini? Hadir, Bu. Semuanya semangat untuk memulai pembelajaran di hari ini? Semangat, Semangat, Ibu. Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan penguatan atau motivasi untuk anak-anak sekalian, yaitu tentang jangan takut gagal, tapi takutlah jika kamu tidak mencobanya sama sekali. Jadi anak-anak, ketika kalian ingin mengikuti sebuah perlombaan, ingin mengikuti sebuah acara, beranikanlah dirimu untuk mencobanya. Jangan pesimis terlebih dahulu, tapi selalulah percaya untuk mencoba. Untuk hasilnya itu adalah urusan belakangan. Jadi intinya adalah kalian harus berani mencoba dan jangan takut gagal. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu tentang puisi. Apa sih arti dari puisi? Nah, puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan menguatkan kata-kata dengan keindahan. Yang kedua, ada ciri-ciri puisi. Yang pertama adalah puisi terdiri dari beberapa bait. Umumnya setiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Yang kedua, puisi akan menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat kiasan untuk memperindah bunyi. Contoh penggunaan kata dalam puisi yaitu wahai. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Yang ketiga, pada puisi tertentu, diksi pada puisi kerap memperhatikan rima. Rima adalah pengulangan bunyi baik dalam baris atau larik atau akhir saja. Rima biasanya berbunyi a atau ab. Yang selanjutnya adalah yang keempat. Puisi biasanya menggunakan majas atau peribahasa. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi yang pertama yaitu puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi naratif terbagi menjadi 2, yaitu balada dan romansa. Yang kedua, puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan berbagai perasaan penyairnya. Puisi lirik dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama elegi, kedua serenada, dan yang ketiga ode. Yang ketiga adalah kita masuk ke puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi di mana penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap suatu keadaan, peristiwa, benda, maupun suasana yang menarik perhatiannya. Puisi deskriptif terbagi menjadi 2, yaitu satire dan puisi kritik sosial. Yang ketiga, kita ke struktur puisi. Struktur puisi yang pertama yaitu ada tema. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan oleh penyair. Tema biasanya tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Tema yang diungkapkan merupakan penggambaran suasana batin atau juga berupa respon penyair terhadap kenyataan sosial budaya. Yang kedua adalah nada dan suasana. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan oleh puisi terhadap pembaca. Nada dan suasana bisa hilang dan saling berkaitan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Yang ketiga, perasaan dalam puisi. Puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Jika penyair hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagai sarana ekspresi ia akan menggunakan imaji-imaji, majas, serta diksi yang diwakili makna tentang keindahan alam. Dan yang keempat adalah amanat. Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi. Nah, dan yang terakhir, bagaimana sih cara menulis puisi yang benar dan menarik? Yang pertama adalah menentukan tema dan judul yang menarik. Yang kedua, menentukan kata kunci. Yang ketiga, menggunakan diksi. Yang keempat, menggunakan rima. Dan yang kelima, kembangkan puisi seindah mungkin. Baik anak-anak, di sini kita akan masuk ke bagian penugasan. Namun di sini Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Sekarang saya berikan waktu 5 menit untuk membagi kelompoknya. Sudah siap semuanya? Sudah, Ibu. Kelompok 1 atas nama kelompoknya kelompok apa?
Senja, Bu. Kelompok senja. Oke, kelompok 2 Hujan, Bu. Hujan, Bu. kelompok hujan. Dan yang ketiga Matahari, Bu. kelompok matahari. Oke, terima kasih semuanya. Untuk tugasnya, bacalah terlebih dahulu puisi ini, yaitu yang berjudul Suara Hutan. Di sini Ibu akan membacakannya terlebih dahulu, lalu nanti anak-anak akan mengerjakan tugasnya. Judul Suara Hutan. Di ujung senja yang hampir bisu, daun-daun tua berbisik rindu. Angin menyapa lembut ranting kering, membawa kabar dari langit yang murung. Sunyi bersajak di antara akar, sinar remang menari di atas tanah. Burung-burung enggan bernyanyi, menyisakan lengang yang penuh arti. Nah, di sini ini adalah tugas yang akan kalian kerjakan anak-anak. Tugasnya itu ada 5 soal. Dan di tugas ini, disinilah akan diuji pemahaman anak-anak terhadap puisi yang telah Ibu bacakan. Di sini adalah tugas pemahaman conceptual learning, yaitu di mana metode saya telah dapat diaplikasikan kepada murid dan murid dapat mengerti akan materi yang saya bawakan menggunakan metode conceptual learning. Tugas yang pertama yaitu apa tema utama puisi dari Suara Hutan. Anak-anak dapat menuliskannya dalam satu paragraf. Tugas kedua, sebutkan 3 diksi yang menurutmu paling kuat menggambarkan suasana puisi dan jelaskan maknanya. Yang ketiga, tuliskan 2 kalimat puisi yang membangkitkan imaji, penglihatan, dan pendengaran. Yang keempat, bagaimana suara yang dibangun dalam puisi ini? Pilih salah satu, sedih, damai, riuh, gembira, dan jelaskan alasannya. Yang kelima, apa amanat atau pesan yang bisa kamu tangkap dari puisi ini? Nah, untuk tugasnya anak-anak dapat dikerjakan secara berkelompok di rumah dan akan kita lihat hasilnya pada pertemuan selanjutnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Saya harap anak-anak dapat menjadikan pembelajaran hari ini untuk bekal di masa depan nanti. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu.